maka networking ini ya menjadi inti dari sebuah industri, dari sebuah bisnis. Betul. Gitu. Networking ini memang kalau tadi Mas Aziz menyebut hal yang utama, yang pokok dari bisnis kepariwisataan ini, ya salah satu memang yang utama networking itu. Kalau saya sebutnya sih memang urat nadinya kepariwisataan kita mau berkembang, mau tumbuh apa enggak ya ada di networking. Waduh, sangat penting, Mas. Oke, kenapa? Sangat penting. Networking ini kita bicara suatu jaringan kan ya. Dari segala pihak, sebuah travel agent nggak akan bisa berjalan tanpa ada networking. Oke. Ya, baru merintis. untuk teman-teman pelaku usaha baru ya selain tadi gabung dengan asosiasi, rajin-rajinlah buka Instagramnya Disbudpar Pemprov Jawa Timur. Iya. Jadi di situ kan teman-teman ini menyediakan berbagai macam fasilitasi pendampingan Betul. untuk pelaku-pelaku industri pariwisata yang baru. Nah itu harus diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi di podcast Rasa Rut, Suara Budaya Kisah Pariwisata. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar how important ini dari networking untuk mendorong kemajuan bisnis pariwisata. Karena memang ya ini sangat berpengaruh sekali ya kalau ngomongin soal pariwisata dengan kemajuan ekonomi kita sendiri. Dan apakah ini yang menarik nih ya, dengan adanya efisiensi anggaran di pemerintah mempengaruhi jalannya bisnis pariwisata? Untuk itu bersama saya Ferdian Maulana selama 1 jam ke depan kita akan mengupas lebih dalam mengenai hal ini dan tentunya dengan orang-orang hebat yang sudah ada bersama dengan saya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat datang. Ini ada anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Muhammad Abdul Qadir dan juga Bapak Muhammad Aziz. Ya, terima kasih. Sugeng Beliau Rawu. dulu. Oh, oke, siap. Sugeng Rawu Bapak. Nggih. Apa kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, kalau Pak Aziz nih ya, dari suaranya ini udah khas banget. Ini pasti dari kita datangkan Bangkalan. Pak, kalau ngomongin soal Bangkalan, saya pernah ke Bukit Jedih. Ya. Itu keren banget Pak hasil fotonya di sana Pak. Sekarang masih tetap keren nggak? Itu udah lama banget sih. Kalau lokasinya pasti masih keren. Masih keren ya? Bahwa pengelolaannya perlu ada semacam perbaikan di sana sini. Ya. Tapi kalau lokasinya masih tetap bagus, tetap keren, memang cuman ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, soal tata kelola dan lain sebagainya. Oke. Kemudian soal bagaimana masyarakat sekitar menyikapi itu dengan sama-sama jangan sampai di gerbang itu sampai dibagi-bagi seperti itu. Benar, itu benar. memang pekerjaan berat dan tantangannya ada di situ. Oh, Kalau lokasinya, insya Allah bukan kemarin tadi, Tetap terjaga. saya lihat di mana di Instagram. postingan Instagram itu sudah dikira bukit salju itu. Tuh kan, makanya Pak benar. Saking kerennya kalau Saking dilihat. keren ya, saya bilang emang keren banget hasil fotonya. Cuman nggak tahu lagi kondisi sekarang ya, karena Tapi insya Allah tetap aman Pak ya. Hanya perlu sedikit sentuhan dari pemerintah kabupaten. Wah, ya tentunya didukung dengan oleh adanya Pak Muhammad Aziz ini nanti ya yang bisa membantu untuk Insya Allah. Bukit Jedih ini. Pak, tapi ada lagi nggak rekomend tempat di Bangkalan? Kalau di Bangkalan tuh banyak mulai berkembang, terutama di pantai-pantai, di daerah Tanjung Bumi itu sudah mulai wisatawan lokalnya itu sudah mulai bagus tumbuh kembang. Kemudian di daerah Arosbaya juga itu sudah artinya fasilitasnya sudah mulai dibangun dan lain sebagainya. Banyak pilihan lah nanti kalau di Madura itu wisatanya insya Allah nggak kalah sama Bali. Waduh, keren. Tapi yang kemarin yang viral Pak, muncul di FYP saya itu yang main speedboat Pak, di Suramadu. Iya. Itu masuk mana tuh Pak? Itu memang mesti dikembangkan itu, jangan sampai viral, kemudian Pak. jangan sampai kemudian potensi-potensi seperti itu tidak bisa dinikmati oleh pelaku wisata lokal. Iya benar. Jadi memang butuh semacam kolaborasi dari seluruh pihak. Kita nanti atur ya Siap. dari mana titiknya berangkatnya dan lain sebagainya.
Ini kan kayak London Bridge di Suramadu itu. Iya, Keren sekali itu. makanya. Nggak perlu keluar negeri, cukup keluar pulau. Cukup keluar pulau, siap. Itu tadi ada Bapak Muhammad Aziz ya, itu dari Sobat Pariwisata, dan kita geser sedikit nih ya. Ini ada Bapak Muhammad Abdul Qadir. Selamat datang Bapak. Siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bapak ini aura-auranya ya, aura-aura Gresik gitu. Pak, tapi kalau ngomong soal Gresik, saya tuh kemarin tahun lalu sih 2024 datang ke kontes Bandeng Kawak. Oh ya. Itu rame banget Pak. Emang tiap tahun rame kayak gitu? Tiap tahun rame, dan memang ini menjadi bagian dari sebenarnya mendorong wisata kuliner ya salah satunya. Karena memang Bandeng ini kan juga bagian dari khas produk Benar. perikanan Gresik. Makanya kami juga punya kampung Bandeng namanya. Kampung Bandeng, saya belum kesana sih. Di Sedayu, yang kemarin dapat program dari pusat juga, dari kementerian, untuk membuat satu kawasan terintegrasi untuk menjadi kawasan pembudidaya bandeng di Gresik. Dan itu memang lama merawatnya untuk menjadi bandeng kawak itu tidak Gede banget kan ya, itu Pak. waktunya cukup lama, dan ya ada uniknya, ada tradisi, ada budaya lokal yang digali di situ dari kontes bandeng kawak itu. Tapi rasanya beda nggak sih Pak? Saya pengen tahu, karena nggak pernah nyoba yang si segede itu ya. Rasanya sama nggak sih dengan yang kecil-kecil gitu? Dibawakan. Kalau kegedean jangan Pak. Kalau kegedean. Jadi ini urusan selera saja sebenarnya. Urusan selera. Kadang ya ada yang bilang kalau terlalu besar wah ngeri, makannya agak akhirnya agak apa gitu ya. Tapi ya sama aja mungkin, kalau rasa Bandeng Gresik kan memang selalu enak rasanya. Wah, siap. Mau kecil mau besar. siap. Oke, itulah tadi Sobat Pariwisata, ada dua nih ya anggota Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir bersama dengan kita, dan tentunya tidak hanya ada beliau berdua. Ini luar biasa ya mereka berdua nih, tapi kita juga hadirkan praktisi yang biasa di luar Pak ya. Karena kan ini mereka aktif banget ya di dunia pariwisata, di bisnis pariwisata apalagi. Tadi ini jalan-jalan terus jadinya. Ini kita datangkan dari Astindo. Ini ada Asosiasi Travel Agent Indonesia. Ada Bapak Roy. Selamat datang Bapak. Salam kenal, saya Roy. Sudah berapa pulau yang di seberang Pak? Ya puji Tuhan, Indonesia udah keliling lah Pak. Wah, luar biasa. Jadi kan mungkin bisa sharing-sharing. Bisa sharing-sharing. Karena kita pelaku kan juga ngelihat apa yang terjadi di daerah sana, bagaimana kondisinya. Terus kalau Jawa Timur perbandingannya seperti apa. Saya kan aslinya juga dari Bangkalan. Jadi kan tergeliti juga ya Pak Sis ya. Gimana caranya ngangkat Bangkalan kayak Bali nanti ini. Tapi kalau ngomongin soal Jawa Timur, karena kan tadi sudah ke seluruh Indonesia nih. Jawa Timur sebenarnya kalau potensinya gimana? Gak kalah Pak. Yakin nih? Yakin sekali. Dari provinsi seluruh Indonesia nih Pak? Terutama kulinernya luar biasa. Benar. Itu yang perlu diekspos ya nanti. Iya. Oke. Nggak cuma kalau dari pemandangannya mungkin ya ada sedikit ada plus minusnya, tapi kalau dari kuliner wah luar biasa Jawa ini. Oke, tapi kalau yang paling berkesan nih Pak Roy, ada nggak pernah bawa tamu dari mana kayak kemana gitu yang paling berkesan banget? Sementara ini yang paling hype itu adalah yang di timur ya, Bajo ya. Ya, tapi itu sebenarnya kalau kita lihat yang di Sumeneb, terus yang di daerah Bali, di daerah Banyuwangi, itu nggak kalah. Sama-sama bagus ya. Cuma tinggal sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Aziz ya, perlu adanya sentuhan dari semua pihak ya, supaya bisa ngangkat gitu. Makanya inilah hadirnya podcast Rasaruts ini ya, untuk menyamakan persepsi nih ya Sobat Pariwisata. Tapi kalau hari ini kita akan fokus sih untuk membahas pentingnya network ya untuk bisnis pariwisata. Tapi sendiri kita boleh jelasin sedikit nggak Astindo ini apa sih sebenarnya? Oke. Asosiasi Travel Agent Indonesia. Benar. Astindo itu adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Kami di Jawa Timur itu membawai kurang lebih anggotanya 120-an. Travel agent. Baik itu yang memasarkan domestik ataupun internasional. Di setiap provinsi kita juga ada DPD. Total dari seluruhnya kurang lebih
ada 800-an sih. Wow. Anggota travel agent. Dan itu memasarkan nggak cuman pariwisata turnya saja. Kadang kita juga bekerja sama di tiket, di hotel, ya, semua yang berkaitan dengan travel agent. Termasuk juga yang jenisnya ziarah. Nah, Kita juga ada di sini. Islamik gitu. Jadi ya. anggota kita itu beragam macam-macam. Kebetulan saya sekretaris di DPD Jatim, ya berkaitan dengan pengelolaan anggota-anggota. Gitu. Oke, itu tadi Astindo ya. Tapi kalau ngomongin soal tadi kan sempat kesentil dikit nih ya. Ngomongin soal efisiensi anggaran nih Pak ya. Kita tahu lah akhirnya ada keterbatasan, ada yang memang harus kita efisiensi di sana. Apakah sengaruh itu bagi travel agent? terbuka aja, santai aja, terbuka aja. Ini mumpung ada bapak-bapak di sini ya. Siapa tahu bisa disampaikan nanti. Tahun ini memang Mas ya, kita terima reservasi dari travel agent, banyak yang melaporkan kan. Banyak reservasi yang akhirnya dipending dengan adanya kebijakan itu. Pending dalam artian ya otomatis ini akan efeknya kan efek domino ke sisi transportasi, ke sisi hotel, ke sisi catering juga. Jadi memang kalau ditanya ada efek, ada efek. Oke. Cuman ya kalau dibilang seberapa besar efeknya, ada anggota kita yang memang dia khusus mengerjakan instansi. Dia akan ada rekanan dari instansi. Ya mungkin dia akan efeknya sangat besar. Tapi ada anggota kita yang cuman mengerjakannya di corporate, di bidang corporate itu dia tidak. Ada sampai berapa persen Pak penurunan nih? Banget. Kalau saya mengerjakan instansi dan corporate, penurunannya hampir 30%. 30%. Waduh. Ini gimana Pak tanggapannya Pak Aziz sama Pak Abdul Qadir menanggapi hal ini? Kalau bicara efisiensi itu kan impres. Benar. Instruksi presiden. Jadi kita orang daerah ini hanya menerima bahwa kemudian ada hal-hal yang disampaikan dari asosiasi. Saya pikir itu menjadi semacam aspirasi yang insya Allah akan didengar. Oke. Tapi info terakhir beberapa waktu lalu memang akan dibuka kembali untuk rapat-rapat di hotel untuk kemudian menghindari efek domino yang tentu berkepanjangan. Alhamdulillah. Insya Allah itu sepertinya sudah dieksekusi, itu sudah dimulai dilonggarkan. Karena apapun ceritanya rapat-rapat di hotel itu juga menghidupkan banyak karyawan hotel, menghidupkan wisata di seputaran hotel dan lain sebagainya. Tentu itu kita sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendengar itu, dan insya Allah semuanya sudah menyampaikan, dan insya Allah akan segera ada kabar baik. Alhamdulillah, gitu ya. Berarti sudah mulai ada review sebenarnya menanggapi tentang jeritan-jeritan dari pihak-pihak yang memang terdampak gitu ya. Terutama Mas Qadir. Wilayah hotel di beliau ini memperjuangkan nih kayaknya Pak Qadir. Jadi dengan kebijakan ini, dengan adanya impres ini ya sebenarnya harus disikapi biasa-biasa saja. Ini masih positif. Positifnya gini, ini kan bukan kemudian melarang sama sekali, tapi kayaknya Pak Presiden kita ini mau mengalokasikan anggaran ini agar tepat sasaran, terukur antara output outcome-nya, kira-kira begitu. Jadi tapi saya yakin nanti akan ada penyesuaian, ada yang perlu didengar kembali, yang perlu dihilangkan kembali. Kita masih ingat tahun 2002 kalau tidak salah, itu kan Pak Presiden Jokowi itu kemudian keluar larangan kita untuk rapat-rapat di hotel itu. Itu kan asosiasi perhotelan nasional juga bersuara semua. Soalnya ya memang dampaknya sangat terasa bagi pelaku-pelaku bisnis di bidang hotel, karena dia harus menghidupi karyawan sekian ratus orang, bahkan di hotel-hotel besar mungkin bisa
lebih banyak dari itu. Benar. Dan itu Oke. nanti pasti akan insya Allah akan ada perubahan, Oke, oke. ada didengar lah. Jadi santai aja, Hmm, nggak perlu terlalu didramatisir juga. Ah. Jadi anggaran ini mau dirancang di di postur yang sekiranya itu sama-sama menguntungkan, sama-sama ini sesuai dengan peruntukan dan lain sebagainya, kira-kira. Oke, yang jelas pokoknya Pemda setempat apalagi Jawa Timur ini sangat mendengar ya aspirasi dan sangat memperjuangkan hal ini agar adanya review lagi untuk penyesuaian-penyesuaian ke depannya. Oke, dan kita kembali lagi Sobat Pariwisata ke pentingnya networking. Nah, balik lagi ke Mas Roy ini. Mas Roy, soalnya udah deket banget kayaknya ya. Pak Roy, ini kalau ngomongin soal networking emang sepenting itu kah untuk industri pariwisata? Waduh, sangat penting, Mas. Oke, kenapa? Sangat penting. Networking ini kita bicara suatu jaringan kan ya. Dari segala pihak. Sebuah travel agent nggak akan bisa berjalan tanpa ada networking. Oke. Kita lihat networking yang paling simpel aja. Tanpa adanya keluarga. Contohnya networking paling simpel. Dari networking yang keluarga ke lebih besar, skala lebih besar mungkin teman-teman, ke lebih besar lagi mungkin temannya teman, itu sudah sangat berpengaruh. Karena pemasaran kita kebanyakan berdasarkan cerita. Jadi networking yang dilakukan di sini ya otomatis nggak cuma dari yang teman-teman itu saja. Apalagi kalau kita mau siap untuk menjadi besar ya sebuah travel agent, networking itu harus ke asosiasi, networkingnya juga ke pemerintah, networkingnya juga harus ke anggota-anggota teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya networking. Oke. Tapi gimana cara kita dapetin networking yang pas dan bisa untuk mendukung bisnis kita? Karena kan banyak pelaku pariwisata mungkin yang bingung untuk membesarkan networking ini seperti apa? Kok kayaknya bisnisku gini-gini aja. Nah, itu gimana? Oke. Apalagi kalau ngomongin soal Astindo kan udah gede banget nih, Benar. ya kan? Kita bicara kalau networking paling simple, paling gampang selama kita itu legal, bisa join ke salah satu asosiasi travel agent. Nah, Oke. dari asosiasi travel agent kita ada hubungan dengan pemerintah pasti. Pemerintah kan pasti akan mengadakan kayak pelatihan-pelatihan. Oke. Pemerintah juga akan mengadakan yang event-event, di mana event-event itu membuat networking kita lebih besar lagi. Oke. Nah, jadi kalau travel agent sudah siap untuk besar, bergabunglah ke asosiasi terlebih dahulu. Dari situ mengikuti program-programnya asosiasi, otomatis nanti dari beberapa program asosiasi akan ada program dari pemerintah. Jadi timbal baliknya di situ ya. Benar. Nah, kemudian kalau kita udah masuk asosiasi, misalkan udah dapet nih networkingnya, untuk menjaga networking itu agar tetap gitu ya, ada bareng sama kita, itu gimana? Kan susah-susah gampang tuh ya kan, untuk menyesuaikan untuk kalau dapatnya oke ya, tapi kalau jaga networking nih. Nah, memang kalau networking ini kembali ke awalnya tadi, kita networking, kita harus networking. Tapi kalau bicara jaga tamu atau jaga klien, itu memang ada tips dan triksnya sendiri. Nah, ini ya. Kita itu pasti setiap pelaku pariwisata punya cara sendiri-sendiri. Oke. Nggak boleh Bagaimana caranya dia maintain tamunya, bagaimana caranya dia increase tamunya, itu pasti akan ada caranya sendiri. Tapi secara general pasti itu akan diberikan ke pelatihan-pelatihan. Pada saat pelatihan-pelatihan tinggal kita mengembangkan dengan naluri bisnis kita masing-masing. Oke, siap nih. Ini tanggapan dari Mas Roy. Tapi kalau menurut Pak Aziz mungkin dan juga Bapak Abdul Qadir, networking pentingnya seperti apa untuk industri pariwisata khususnya yang ada di Jawa Timur? Ya, kalau networking itu menjadi inti dari sebuah industri. Pariwisata ini kan seperti industri yang lainnya, sama aja kan. Cuman pariwisata ini yang dijual adalah mungkin alam dan lain sebagainya, keindahan, pemandangan. Ini kan sama dengan industri apapun yang membutuhkan networking. Oke. Memang pelaku pariwisata sendiri perlu banyak berkomunikasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak, bahkan mungkin dengan pihak-pihak yang
dengan industri di bidang penerbangan, katakanlah di bidang transportasi darat, laut dan lain sebagainya. Misalkan kita punya industri pariwisata di daerah tertentu, kalau aksesnya sulit dijangkau kan juga tidak akan ada pengunjung. Maka networking ini ya menjadi inti dari sebuah industri, dari sebuah bisnis. Betul. Gitu. Kalau buat kami ya itu gitu. Karena apapun ceritanya, misalkan dari Astindo ini mau bawa tamu ke sebuah daerah tapi jalannya rusak. Mau bawa tamu ke sebuah daerah tapi penerbangan seminggu cuma 1 kali atau sebulan 2 kali. Ya kan sulit. Ini makanya benar. industri pariwisata ini seperti industri lainnya. Jantung dari keberhasilannya adalah networkingnya itu. Bagaimana kemudian pelaku pariwisata ini bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalannya, atau mungkin kemudian pelaku industri wisata ini juga bekerja sama dengan teman-teman Astindo, katakanlah begitu kan, untuk kemudian ikut mempromosikan industrinya dan lain sebagainya. Jadi tanpa networking ya sudah selesai. Apapun di level apapun networking itu menjadi penting. Apalagi politisi. Networking harus kuat tuh Pak ya. Ada tips and triknya nggak Pak untuk bangun networking nih ya? Kalau dari ini kan tadi Mas Roy udah ada. Mungkin dari Bapak Abdul Qadir dan Pak Aziz nih. Jadi Tipsnya. networking ini memang, kalau tadi Mas Aziz nyebut hal yang utama, yang pokok dari bisnis kepariwisataan ini, ya salah satu memang yang utama networking itu. Kalau saya sebutnya sih memang urat nadinya kepariwisataan kita mau berkembang, mau tumbuh apa enggak, ya ada di networking. Dengan membangun jaringan, kemudian tidak sekedar membangun jaringan, tapi bagaimana jaringan itu tetap kalau bahasa kita istiqomah, tetap baik hubungannya dengan kita dan lain sebagainya. Nah, itu pasti harus saling mendukung, terjaga secara profesional, hubungan itu, koneksi itu terjaga dengan baik. Kemudian pastinya ya saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Kalau satu sama lain ada salah satu pihak yang tidak diuntungkan, ya pasti lepas koneksi itu. Nah, itu yang paling utama ya. Ini kan networking ini kalau di dunia kedokteran mungkin yang saya ini sering saya dengar karena anak saya dokter ya, dan dokter baru. Siap. Itu kan kayak pabrik kayak dia belajar itu, anak saya yang kecil ini. Ini belajarnya gini. Nama saya Dokter Anes, selamat datang di klinik kami. Ya, kan gitu kan. Artinya memang ya kayak ilmunya dokter yang pertama kali itu bagaimana dia bisa menyambut tamu dengan keramahan dan lain sebagainya. Dia membangun koneksi dengan pola dia di dunia kedokteran. Mungkin di dunia kepariwisataan sama. Bagaimana mendorong agar jaringan ini seluas-luasnya, punya koneksi sebanyak-banyaknya, dan koneksi dan jaringan itu terjaga dengan cara tadi, kalau saya harus ada saling mendukung, saling memberikan keuntungan dan saling memberikan manfaat. Kalau enggak pasti lepas lah. Pasti lepas. Iya ya. Kalau udah beda visi misi lepas Pak ya. Kalau bagi pemerintah daerah biasanya ya sejauh mana kemudian ya misalkan industri pariwisata ini bisa menyerap tenaga kerja, katakanlah. Sejauh mana kemudian memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, ke pelaku UMKM, katakanlah. Ya mungkin yang terakhir, sejauh mana ada nggak kontribusi pendapatan untuk daerah. Ya kan kayak seperti itu. Jadi multiple effect lah ya, tidak hanya soal ini. Misalkan ada industri sini, ya paling tidak masyarakat sekitar juga bisa merasakan manfaat. Paling tidak ada pelaku-pelaku UMKM yang kemudian naik kelas begitu, atau minimal ada kontribusi, karena pasti ada retribusi ya biasanya untuk pajak dan lain sebagainya. Oh, pelaku wisata di sini kontribusinya untuk daerah itu sekian. Saya pikir hal-hal kayak gitu, makanya perlu kolaborasi para stakeholder, para pelaku ini, mulai dari pelaku industri pariwisata, pemerintah dan
mungkin Astindo ini penting. Penting. Jangan sampai punya klien, oh jangan ke sana Pak, Nah, iya. suka dipalakin itu atau makanannya mahal gitu. Jadi tetap Jalannya rusak gitu kan. Jangan di sana. Jangan di sana, gitu. Oke, Nanti itu orang lah. ditakut-takutin kan. Jadi memang lebih ke, ya kemarin sempat kita bahas juga Pak, jadi pentingnya juga narasi. Iya. Jadi bagaimana untuk jalan-jalan yang jelek tuh nggak usah jalan jelek, tapi jalan yang memang menantang dan adventure. Nah itu kan jadi orang kan lebih tertarik ya, akhirnya bisa mulai ke sana. Nah oke, itu tadi memang cara kita membangun networking dari Mas Roy ya, selaku Astindo, dan juga nih tadi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang memberikan tips and triknya ya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang gimana sih ya tantangannya saat ini bagi pelaku-pelaku industri pariwisata yang dihadapi saat ini. Oke, kalau bicara tantangan ya Pak ya, setelah pasca pandemi ini ya memang semuanya berubah. Semuanya Apa yang berubah. Jadi tantangan-tantangan yang kita dapati ya sekarang ini mereka para wisatawan itu otomatis dia lebih gampang mencari informasi. Karena kan semua jendela informasi sekarang terbuka. Banyak. Nah. Platform-platform informasi itu waduh semuanya ada. Tantangannya bagi kita ya mereka nggak ke kita, itu yang pertama. Ya. Jadi mereka itu ke kita untuk mencari informasi yang lebih detail ya, tetapi mereka bisa melakukan halnya sendiri. Semuanya dilakukan secara mandiri. Karena ada kemudahan-kemudahan. Karena ada kemudahan, tapi dengan resiko-resikonya kan otomatis. Karena ada beberapa yang mungkin sudah sampai ke sana ternyata tidak dijemput. Nggak sesuai gitu ya. Dengan yang diharapkan itu ada. Ada kejadian kayak gitu. Itu merupakan tantangan bagi kita. Tantangan yang kedua adalah digitalisasi. Digitalisasi ini memang sekarang semuanya bisnis ini arahnya ke digitalisasi. Benar. Nah, dari teman-teman yang masih belum mengerti ke arah sana, itu cukup banyak. Jadi dari segi penjualannya yang seharusnya dengan digitalisasi itu lebih memudahkan, masih banyak yang dengan menggunakan old style akhirnya nggak bisa bertahan. Mereka akhirnya nggak mendapatkan bisnis, nggak mendapatkan sesuatu, ya merasa loh ini semua nggak bisa dikerjakan. Padahal seharusnya kalau dia melek digitalisasi dalam artian mungkin kita menggunakan seperti tadi kita sempat ngobrol sama Pak Kodir ya, bagaimana caranya kita memasarkan sesuatu itu nggak secara old school lah istilahnya ya. Nah itu kita banyak seharusnya bisnis-bisnis itu banyak sekali. Cuman ya tantangannya di teman-teman yang masih belum mengerti tentang digitalisasi. Nah itu ada nggak mungkin tantangannya berarti di digitalisasi dan juga memang perubahan ini ya, teknologi yang semakin pesat akhirnya membuat orang-orang yang awalnya nggak bisa tanpa Astindo ya gitu ya istilahnya, sekarang udah bisa sendiri. Udah ada AI, udah ada Google, udah ada semuanya yang bisa memfasilitasi platform-platform lain. Nah, kemudian dari Astindo menanggapi tentang tantangan ini seperti apa? Kita tetap Mas, jadi kalau yang tantangan pertama di mana banyak sekali travel bodong lah istilahnya, yang melakukan ada gitu banyak Mas, banyak dalam artian travel ini tidak ada license tapi mereka terima tamu. Tapi beneran diantar atau modusnya kayak gimana? Beberapa diantar, beberapa juga problem. Kayak umroh bodong lah. Nah, tergiur oleh harga ya. Otomatis dari harga pasti awalnya. Ya, kejadian-kejadian itu kalau kita lihat di platform mungkin banyak lah. Mereka testimoni saya ditipu ini, ditipu itu kan banyak sekali. Nah, kalau dari kita selalu bilang ke teman-teman travel agent untuk mendapatkan suatu validitas bergabunglah sama asosiasi. Karena dengan bergabung asosiasi kemungkinan itu zero karena kan semua datanya sudah kita pegang. Jadi kalau andai kata terjadi sesuatu kita bisa backup. Nah, oke. Kalau masalah yang digitalisasi beberapa kita mengadakan pelatihan beberapa kali sih. Jadi pelatihan tentang bagaimana caranya buat nge-push
TikTok lah, Oke. bagaimana caranya melakukan transaksi di Google lah, kayak gitu-gitu oke. kita melakukan. Oke, tapi kalau itu tadi tantangan dan juga memang hal yang memang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan itu. Tapi mengenai pemerintah sendiri, karena kali ini sudah ada DWRD Provinsi Jawa Timur, ada nggak kesenjangan kebijakan nih antara pemerintah dan juga pihak travel agent sendiri di lapangan nih tentang prakteknya nih? Kalau dari pemerintah, memang ada beberapa pemerintah daerah yang mungkin punya kebijaksanaannya sendiri. Ya, kita sudah mencoba untuk berbicara bagaimana caranya supaya pariwisata di tempat ini bisa seharusnya dijualnya seperti apa. Oke. Bisa lebih laku untuk dijual. Oke. Nah, mungkin mereka sudah mengerti. Tinggal bagaimana mengeksekusi, berbicara dengan perangkat-perangkat teman-teman desa yang lain. Itu yang masih diperlukan waktu, effort kayaknya. Maksudnya gimana? Mereka nggak open gitu? Oh, mereka open. Cuman untuk berbicara dengan pelaku-pelaku pariwisata yang daerah-daerah, itu kayaknya masih belum bisa sinkron. Oh, oke. Karena mungkin ada apa ya? Ada kebijaksanaan dari pelaku-pelakunya gitu. Jadi memang kalau dari kebijakan pemerintah sendiri nggak ada ya yang untuk membatasi itu? Saya rasa pemerintah cukup suportif. Suportif ya? Sangat suportif saya bilang. Cuman untuk pada saat dia mengeksekusi, dia kan harus berhubungan dengan perangkat-perangkat yang lain. Betul. Nah, pada saat berhubungan dengan perangkat yang lain, kan nggak bisa langsung seperti membalikkan tangan. Benar. Proses-proses kayak itu kan butuh waktu. Betul. Dan effort yang pasti. Benar, karena kalau kita ngomong soal pariwisata nih, apalagi saat ini desa wisata udah banyak banget Pak. Waduh, udah ribuan ya desa wisata. Ratusan atau ribuan ya? Ribuan nih desa wisata. Udah ribuan nih desa wisata. Dan kalau bisa dibilang yang maju itu cuman berapa gitu, yang mandiri cuman berapa. Nah ini gimana Pak tanggapannya mengenai hal ini? Karena mungkin dari pihak travel agent pun agak bingung untuk mempromosikan desa wisata yang tergolong masih belum berkembang bahkan. Kalau bicara tantangan secara umum, tentu hari ini tantangannya tantangan ekonomi. Oke. Tentu itu berefek. Dan industri pariwisata kita pasca pandemi sampai hari ini itu mengalami anomali. Jadi pasca COVID itu agak meningkat. Kemudian libur Lebaran kemarin agak menurun. Nah, Lebaran Idul Adha ini kemarin ini kita nggak tahu, kami belum mendapatkan laporan datanya. Sebanyak apa orang berwisata? Oke. Sebanyak apa orang berwisata? Kemudian sebanyak apa dari wisatawan itu mampu menggerakkan perekonomian. Nah, yang menjadi tantangan sebenarnya selain persoalan ekonomi tadi, yang menjadi tantangan adalah kita ini mau jualan industri pariwisata ini mau bicara kualitas apa kuantitas. Kalau bicara banyaknya orang pengunjung, tapi belum tentu spending money di sana, ya kan percuma juga. Benar. Daerah itu mendapat sampahnya saja. Benar. Atau kita menjaga sebuah lokasi wisata, kemudian yang penting kualitasnya, artinya ada pembelanjaan yang cukup punya efek dan lain sebagainya, long stay-nya dan lain sebagainya. Ada belanja yang cukup signifikan. Karena saya tidak mau sebut ya, ada beberapa wilayah yang kunjungan wisatanya banyak tapi belanjanya sedikit. Oke. Belanjanya sedikit. Mereka super hemat, mereka super ini. Nah, ini yang kemudian ya harus dipikirkan bareng-bareng gitu. Ini mau bicara kualitas, jumlah banyaknya kunjungan atau kuantitasnya. Nah, ini tentu tantangan tersendiri per hari ini. Oke. Nah, tentu di industri pariwisata ini tantangannya tidak hanya itu, banyak hal. Tadi disebut desa wisata. Benar. Desa wisata itu sudah banyak yang berkembang juga, bukan 1-2 tapi banyak. Tapi bagaimana kemudian menarik wisatawan dari luar kecamatan aja, luar kabupaten aja ke sana, apalagi luar
provinsi, kota ya, luar provinsi, luar negeri dan lain sebagainya. Itu tantangan tersendiri hari ini, dan itu memang mesti kita sepakati dulu antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sebagai regulator, dan teman-teman pelaku industri pariwisata. Kuncinya ada di Astindo katakanlah. Ya, karena mereka yang bawa tamu. betul kan? betul Gitu. betul. Itu memang tantangannya. Industri pariwisata per hari ini luar biasa. Luar biasa. Ekonomi terutama ini pukulannya luar biasa. Kita berharap mungkin dalam seminggu 2 minggu kita dapat data dari Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur, sebanyak apa sih kunjungan pada saat libur Idul Adha. Atau nanti sebentar lagi musim liburan kan. Benar. Nah itu kita baru bisa lihat realnya hari ini seperti apa, dengan kondisi ekonomi per hari ini seperti apa. Saya pikir anomali tidak selalu statis angkanya ya, karena juga ada faktor-faktor lain, tantangan-tantangan di dunia bisnis pariwisata. Oke, anomalinya tapi bukan tung sahur ya, Pak ya. Tung sahur ya. Tapi kalau dari Pak Abdul Qadir gimana, Pak? Menanggapi tentang hal ini? Wisata itu kan kebetulan saya dari Gresik ya. Dari Gresik. Jadi tantangan yang sudah disampaikan oleh Mas Roy, disampaikan oleh Mas Aziz ini bagian dari yang memang sudah dicatatkan besar-besar ini. Semua kita mengetahui lah. Yang disampaikan Mas Roy, yang disampaikan Mas Aziz, utamanya ada penurunan ekonomi yang agak daya beli masyarakat kita menurun dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari tantangan. Tapi saya pikir gini, wisata itu, orang berwisata itu kan sebagaimana yang dikutip di dalam Undang-Undang 10 kalau tidak salah, Undang-Undang 10 tahun 2014 atau 2000 berapa, Undang-Undang 10 itu yang kaitannya dengan pariwisata kita itu. Itu sebenarnya kan menjaga kepuasan rohani orang. Ketika tidak terjaga ya pasti sepi. Saya ini di Gresik kan ada 2 wali besar. Ada Sunan Giri, ada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu selain dilarang oleh pemerintah karena pandemi kemarin saja itu turun. Itu pun banyak yang maksa. Kami pakai masker, kami pakai dengan segala ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu masih memaksa. Artinya karena memang ketika masyarakat ini datang untuk berwisata religi ke sana, secara rohani kan dapat. Dia pasti mengulang-ulang. Nah itu yang tantangan yang memang di samping tantangan tadi yang disampaikan oleh Mas Roy, disampaikan Mas Aziz, memang wisata itu ya kalau ya menjaga agar orang itu datang. Kan kalau di undang-undang di pasal 1-nya itu kan bagaimana orang datang kemudian bisa mengembangkan dirinya. Betul. Bisa menikmati keunikan yang dikunjungi. Ada budaya, ada tradisi dan lain sebagainya yang bisa dilihat, bisa dikaji, dianalisa dan lain sebagainya. Ya kalau begitu nanti ya pasti akan tumbuh terus. Makanya di perda kita itu ada perda ekowisata ya. Itu salah satunya kan memang pengembangan wisata berkelanjutan. Jadi ada kepariwisataan sustainable, ada berkelanjutan. Bagaimana alam itu kita jaga dan alam itu menarik untuk kita nikmati, kita kunjungi, ada kepuasan secara rohani, kita ada kepuasan di sana, ada pengembangan diri dan lain sebagainya, pasti wisatanya berkembang. Dan memang gini, wisata ini kan tidak bisa dilihat tadi yang disampaikan Mas, tidak bisa sekedar dilihat pariwisatanya saja, tapi efek domino sangat luar biasa. Ketika kunjungannya besar, ya kan ada UMKM yang tumbuh di sana, perputaran uang, ada pembelanjaan yang kuat di sana. Homestay hidup. Iya, jadi kalau sekarang ini saya malah tidak seberapa sependapat sebenarnya kalau kemudian pariwisata kita ini ditarget melulu hanya urusan PAD. Ini ada ini pemerintah daerah kabupaten yang pokoknya PAD ya. Iya. Jangan ngomong PAD terlalu besar, meskipun katakan ada income, ada pendapatan asli daerahnya tidak terlalu besar, tapi efek yang lain, ekonomi tumbuh di sana, ada travel yang jalan, ada pelaku-pelaku usaha transportasi juga jalan, ada usaha minuman, catering, makanan dan lain sebagainya.
ada pengrajin yang unik-unik gitu ya. Kalau kita berkunjung ke yang jalan, itu kan tumbuh ekonomi di Betul. efeknya. Nah, mestinya memang hari ini kita berpikirnya pemerintah ya kita cari duit di lain lah. Jangan terlalu memaksa pariwisata. Coba ya di Madura, coba ya di Bangkalan contoh itu. Kalau kemudian retribusinya dibesar-besarin oleh pemerintah daerah, sulit untuk berkembang. Maka biarkan itu berkembang dulu. Toh nanti efeknya juga akan dirasakan masyarakat sekitar. Termasuk wisata desa. Saya di Gresik kan ada 2 yang ada beberapa, tapi yang agak viral ini kan 2, ada Stigi sama Sewu apa yang di Menganti itu. Ya Allah, apa yang Stigi. Iya, satunya Stigi itu. Tempat di Stigi itu kan juga mengandalkan alam sebenarnya. Mirip-mirip Madura sih sebenarnya, karena itu bekas galian juga. Bekas galian yang kemudian dikelola, galian kapur yang dikelola dan lain sebagainya, itu kemudian menarik orang untuk datang ke sana. Benar. Tapi tidak hanya sekedar kalau desanya kemudian, wah ini desanya nanti dapat berapa ya, retribusinya berapa yang kita ambil. Ya orang akan susah datang. Tapi dengan orang dengan sedikit mengabaikan berapa pendapatan pemerintah yang diperoleh, tapi akan ada kunjungan banyak sekali, maka ekonomi masyarakatnya tumbuh, UMKM-nya tumbuh dan lain sebagainya. Oke. Jadi harus itu yang memang tantangannya, yang saya sih nambahkan saja dari beliau ini, bagaimana bisa menjaga kepuasan orang untuk datang. Luar biasa itu tadi ya. Jadi memang tantangan itu harus dihadapi dengan adanya cukup dengan kepuasan-kepuasan. Iya. Karena kalau mereka puas pasti balik lagi. Nah faktanya kan ini kan urusan religi ya. Orang datang ke wali-wali itu urusan kepuasan religi. Benar, batin ya. Ketika saya ziarah ke Sunan Giri kok saya dapat ketenangan ya. Nah, iya benar. Lali utang, Benar. Balik lagi kan ada kepuasan. Betul. Betul. Orang ya pasti yang aku tak bening ke Sunan Giri. Lah dengan setiap minggu datang ke makam Sunan Giri, pasti kan ya paling ndak beli-beli pentol. Iya, SS gitu kan. Jalan-jalan kan pasti laku juga di sana. Ada jualan pentol macam-macam kan kalau di makam. Dia pasti laku lah. Souvenir pun jalan. Kan enggak mungkin. Benar. Kopiah-kopiah gitu kan, Pak ya. Pasti jajan, pasti apa. Benar. Oke. Karena memang kalau ngomongin soal wisata saat ini, apalagi kalau adanya FOMO nih Pak ya, kalau di Gen Z nih Pak. Istilahnya ada tempat wisata viral. Di video bagus banget, tapi begitu dikunjungi, zong akhirnya ya nggak akan balik lagi. Lama-kelamaan wisatawan turun dan akhirnya mati. Ya itu yang sering terjadi saat ini karena mereka sebenarnya belum siap dengan adanya viral itu tadi, belum siap untuk menanggapi wisatawan yang datang dengan banyak. Dan kalau memang menghadapi soal tantangan itu, balik lagi itulah tadi pentingnya networking, karena satu kesatuan nanti juga akan bisa membackup. Nah, ada nggak sih dari Astindo sendiri, Bapak Roy ya, contoh nyata real ya dari networking yang berhasil? Nah, seperti apa gitu bentuknya? Networking dari Astindo kerjasama dengan pemerintah banyak, Mas. Apa tuh? Satu aja coba. Satu aja. Yang barusan aja ini event-event kita mendatangkan seller-seller dari seluruh teman-teman di Provinsi Jawa Timur, Bromo Travel Fair. Oke. Bromo Travel Fair. Oke. Mungkin sudah dengar ya. Nah, event itu saya pikir berhasil sekali. Jadi dari sana orang luar Jawa Timur, Jawa Timur yang selama ini penasaran dengan Jawa Timur, terwakilkan. Mereka datang ke sana, mereka melihat, oh ternyata Jawa Timur kayak begini. Bahkan ada yang dari Sulawesi. Kalau nggak ke Bromo saya nggak ikut loh Mas. Jadi kayak diatur kan gitu. Berarti udah mau ke situ gitu ya. Karena memang dengan event-event seperti itu mereka bisa melihat langsung, bisa melihat langsung keadaannya di tempat kita seperti apa, mereka experience langsung. Jadi otomatis mereka akan bawa tamu dari luar ke Jawa Timur dengan sangat pede. Nah, oke. Itu ya, karena memang potensinya luar biasa. Betul. Gitu ya. Nah, event-event seperti kayak begitu itu sering kok
kita Oke. diadakan Ada kolaborasi ya. Kolaborasi. Bersama pemerintah juga ya. Benar. Wah, emang keren lah pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Tapi kalau strategi nih, kira-kira strategi apa sih yang penting banget untuk diutamakan lah ya untuk jaring dan meningkatkan kualitas jaringan profesional itu sendiri? Oke. Kalau bicara tentang strategi, strategi dari teman-teman travel agency, Mas, itu tadi networkingnya harus diperkuat. Oke. Networking ini sama kayak aliran darah lah. Kita kalau umpama networking gak kuat ya lemas lah pasti kita. Oke. Habis lah gitu. Mati. Iya, benar. Jadi ya kuncinya cuma networking sudah. Oke. Strateginya ya harus networking, baik dari pihak pelaku juga dari pihak pendukung gitu. Nah, kira-kira nih dari Astindo sendiri dan Pak Roy ya, saran ya untuk pelaku-pelaku usaha baru nih ya yang ingin membangun jaringan di dalam dunia pariwisata seperti apa? Oke. Kalau saran dari saya, ya perbanyaklah networking. Itu. Karena networking itu merupakan kurang lebih seperti yang disampaikan sama Pak Aziz tadi. Nah, networking ini sangat membantu kita untuk kelangsungan bisnis kita. Jadi untuk menambah kualitas dari pekerjaan kita, menambah pemasukan dari bisnis kita, semuanya butuh networking. Jadi berawallah dengan networking yang paling simpel, lalu berhubungan dengan networking yang lebih besar sampai ke pemerintah. Oke, itu tadi ya saran dari Astindo. Kalau sarannya dari Bapak Aziz mungkin dan juga Bapak Abdul Qadir seperti apa untuk pelaku-pelaku usaha baru nih? Ya, baru untuk merintis? teman-teman pelaku usaha baru ya selain tadi gabung dengan asosiasi, rajin-rajinlah buka Instagramnya Disbudpar Pemprov Jawa Timur. Iya. Jadi di situ kan teman-teman ini menyediakan berbagai macam fasilitasi pendampingan Betul. untuk pelaku-pelaku industri pariwisata yang baru. Nah itu harus diakses. Anggarannya ada, programnya ada. Ya nggak perlu berjalan sendirian. Betul. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintahannya, kalau pemerintahan itu eksekutif legislatif, insya Allah kami siap mendampingi jalan beriringan dengan para pelaku industri yang baru. Sering-sering aja lihat ngopi-ngopi sama kami, datang ke ini, apa program. Kami ini pelaku industri pariwisata yang baru, apa program yang ada untuk kami, pendampingan yang ada, fasilitasi pembiayaan dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah lengkap ya, tinggal bagaimana teman-teman mengakses. Oke, siap. Pak Abdul Qadir. Kalau saya sih ya bahasa sederhana saja. Pokoknya pelaku usaha apapun di pariwisata itu jangan serakah, jangan jumawah semua bisa ditangani sendiri. Harus banyak kolaborasi dan membangun. Dan harus tahu pilihan kita, pilihan teman-teman yang pendatang-pendatang baru itu dikualifikasi apa kira-kira untuk di urusan wisata. Saya mau di sektor transportasinya, saya mau di sektor apalah kira-kira begitu ya. Pokoknya jangan semuanya seolah-olah itu bisa tahu sendiri. Iya, Superman dia, Pak. Kan enggak sedikit itu masalah yang pelaku-pelaku begitu seolah-olah setiap ditanya siap, oh kami siap ininya Pak. Wah, siap kami. Wah, itu. Harus banyak-banyak berkolaborasi dan lain sebagainya dan fokus saja pada kualifikasi apa yang mau tekuni dan mau dia memang kejar di sektor kepariwisataan ini. Oke, siap. Tapi kalau ngomongin soal program, Pak, program dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya mungkin Komisi B dalam hal ini, ada nggak yang bisa dikolaborasikan atau memang terbuka untuk teman-teman dari banyak ya. pelaku usaha? Kalau dari DPRD nggak ada programnya, karena pasti kami ini kan fungsinya bukan memberikan program. Fungsi kami ini kan juga di pengawasan, penganggaran, legislasi, bla bla bla. Tapi ya kalau bicara apa yang bisa dikolaborasikan banyak, dan insya Allah banyak program yang memang disediakan oleh teman-teman Disbudpar Provinsi Jawa Timur, pendampingan, bantuan untuk apa namanya pelaku industri wisata yang di level desa. Itu banyak sekali lah. Tinggal kalau bicara seberapa banyak, dokumennya numpuk, tinggal teman-teman rajin-rajin buka Instagramnya ya. Instagramnya itu banyak lah. Intinya palu gak ada lah, palu mau gua ada gitu. Palu mau gua ada. Palu gak ada. Artinya program pendampingan ini luar biasa. Teman-teman di Disbudpar ini luar biasa. Artinya mau mendampingi mulai dari nol. Bahkan kalau kurang fasilitas,
kita bantu fasilitasnya dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Dan insya Allah kami Mas Kodir, kami semua anggota Komisi B itu juga ikut mendorong bahwa anggaran untuk pendampingan para pelaku wisata, terutama desa wisata itu juga terus berkesinambungan. Siap. Oke, luar biasa. Pak Abdul ada tambahan? Ya akses saja seluruh program di teman-teman ke pariwisata di Pemprov Jatim. Pemprov Jatim ini kan banyak itu, baik itu yang kaitannya dengan peningkatan skill, kompetensinya bagi teman-teman yang lagi merintis usaha di bidang kepariwisataan. Saya banyak pelatihannya. Oke. Teman-teman yang lagi menekuni di dunia penyediaan makanan atau oleh-oleh, itu di dinas ada bagaimana cara mengemas, packaging yang menarik, benar. rasanya menarik, orang teringat. Nanti kalau tidak teringat tempatnya, minimal ada yang nyantol di pikirannya. Terus makanannya enak kan? Oleh-olehnya banyak di sana. Nah, itu semuanya ada pelatihan. Akses saja. Siap. Nanti kalau anggaran kurang ya tinggal kita tambah. Efek dominonya. Benar. Dominonya. Ya, Siap. fungsi kami ini di DPR kan memang ya itu. Betul. Bagaimana kita menyediakan regulasi yang komprehensif, anggaran yang cukup, kan begitu, yang ya proporsional lah sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian kami menyediakan, menjaga agar Jawa Timur ini betul-betul kondusif, aman, dan layak untuk menjadi tujuan wisata. Oke, luar biasa, keren banget, emang nggak salah ya Pi, narasumber kita hari ini nih ya, Sobat Pariwisata. Tapi Sobat Pariwisata, ini kita akan masuk sedikit ke segmen kita adalah Wadul Time, Pak. Izin ya. Jadi kita ini di sini menyediakan praktisi yang mungkin bisa sedikit mewakili lah ya dari pelaku-pelaku industri pariwisata. Istilahnya inilah saatnya untuk wadul nih ke bapak-bapak DPRD Provinsi Jawa Timur agar nantinya mungkin ya ke depan ini ada regulasi ataupun aturan-aturan yang memang akan memudahkan untuk pelaku industri pariwisata yang memang bekerja di lapangan. Ayo Pak, jangan malu-malu ya Mas Ro ya. Ini saatnya Anda untuk bisa ngobrol nih sama ada Pak Aziz dan juga Pak Abdul Qadir nih. Kalau disuruh wadul sih saya ini gak biasa wadul lagi. Waduh. Dia mandiri. Oh mandiri. Ingat tadi jangan bilang jangan suka mandiri Pak ya. Bukan mandiri. Sudah mandiri. Udah nggak perlu campur tangan pemerintah. Enggak dong, tetap ya, tetap betul ya. Nah itu tetap harus. Tetap ya, harus ya. Itu gimana? Apa mungkin ada program-program yang bisa dikolaborasikan atau apa? Ya boleh? mungkin perlu, kalau dukungan sih saya merasa sudah didukung 100%. Luar biasa dari pemerintah ini. Cuman mungkin ada titipan dari teman-teman. Nah ini. Dari titipan dari teman-teman mungkin ya mereka kan sekarang mengalami yang tadi tantangan kayak ekonomi apa segala macam itu Pak. Nah bagaimana caranya mendapatkan permodalan atau gimana? Nah itu yang dititipkan sih. Saya tidak tahu gimana nanti pelaksanaannya atau juklaknya seperti apa, saya juga nggak ngerti. Cuman beberapa dari teman-teman bisa nggak kalau umpamanya kita mengajukan hal-hal seperti itu ke pemerintah. Oke, siap. Itu tadi ya. Ya. Ada lagi? Dikit banget. Mungkin titipannya ada voucher jalan-jalan kemana gitu Pak ya. Titipannya gini doang Pak. Stindo loh Pak ini Pak. Saya kira ada tadi travel kemana gitu, voucher kemana gitu. Titipannya itu ternyata Pak. Kita punya program-program nanti ya tinggal disodorkan aja proposalnya. Oke, siap. Nah, ini menanggapi Pak. Ini tadi ada sedikit aspirasi lah dari teman-teman pelaku industri pariwisata. Ya, insya Allah kalau terkait faktor modal ya, akses modalnya, insya Allah kita ini kan sudah punya BPR yang Bank Perekonomian Rakyat. Oke. Dulu BPR namanya, Bank Perekonomian Rakyat. Dan per hari ini memang BPR ini memberikan akses permodalan yang cukup mudah, terutama untuk pelaku UMKM. Kemudian bahkan kita itu ada subsidi bunga loh dari Pemprov ini. Dari misalkan bunganya 12%, nasabah itu hanya cukup bayar 3%. 9%-nya kita yang tanggung, pemerintah, APBD.
Artinya nanti mungkin kita akan memang ada jadwal sekitar hari Jumat ya. Kita akan berbicara dengan teman-teman di Bank BPR, kemudian bagaimana ini diperluas, akses permodalan ini diperluas, pelaku pariwisata, kemudian petani, nelayan dan lain sebagainya. Kita sudah punya perangkatnya. Oke. Perangkatnya. Kalau cuma perlu modal sedikit-sedikit, insya Allah Bisa. banyak pun bisa. Wah, aduh siap. Bank UMKM kita sudah luar biasa banyak. Bahkan Pak Kodir ini orang yang selalu teriak-teriak. Itu harus dipermudah itu, jangan dipersulit. Insya Allah kita akan permudah. Pak Kodir ini satu orang yang sering Memperjuangkan. Benar. Jangan sampai dipersulit teman-teman kalau bicara mau pinjaman, karena memang negara menyediakan ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Betul. Jadi apa yang disampaikan beliau ini ya sudah ada sebenarnya fasilitasnya sudah ada. Oke. Tinggal mungkin menaikkan plafon aja. Iya. Siap. Nanti plafonnya kita mau uji lagi. Oke. Karena plafon terkecil hari ini sekitar 50 juta. Tapi itu untuk ditangani oleh cabang setempat. Tapi kalau udah di atas 350 juta atau apa, itu nanti ditangani oleh kantor pusat yang ada di Surabaya. Di daerah saya itu pelaku usaha yang masuk kategori UKM yang usaha kecil menengah itu pinjaman terbesarnya 2,7 M. Itu udah lumayan besar lah. UKM artinya sudah berkembang dan lain sebagainya. Nah teman-teman Astindo ini juga bisa lah artinya. Nanti tinggal bagaimana kemudian kita kolaborasikan lebih lanjut. Insya Allah memang Jumat depan ini ya. Kita mau ketemu sama Mantap. Udahlah jangan khawatir. Namanya Pemprov Jawa Timur, kami bersama-sama ini mulai dari fasilitasi, pendampingan, akses permodalan, ini kita buka seluas-luasnya. Dan ini harus kita suarakan terus. Benar. Makanya ini teman-teman Dinas Pariwisata, podcast model begini harus sering nih. Oh, siap Pak. Ntar kita bikinkan berapa kali episode lagi lah Pak. Siap. Seminggu 3 kali lah. Tahu. Siap. Ini loh programnya. Karena terus terang Astindo ini kan nggak tahu kan. Benar. Bahwa ini loh Anda diberikan kemudahan ini loh. Tidak semua pelaku pariwisata itu tahu ternyata ada pelatihan A, pelatihan B yang bisa meningkatkan kapasitas itu. Nah, dari program seperti ini yang kemudian insya Allah akan tersampaikan dengan baik, terdelivery dengan baik kepada masyarakat. Siap. Seminggu 3-4 kali lah boleh. Siap Pak. Oke. Asal Astindo Sabtu Minggunya ngajak jalan-jalan siapa gitu Pak. Ya bener ya Pak ya. Siap. Di luar lah, outdoor. Nah, di tempat wisata gitu kan Pak ya, kan keren. Wah, podcast pas sunrise. Iya, podcastnya pas sunrise. Oke, bener. Nanti ditayangkan di prime time gitu. Ya bener Pak. Pak Abdul Qadir ada tambahan? Ya sedikit aja dari Mas Aziz. Jadi untuk teman-teman jangan takut lah kalau kaitannya dengan permodalan dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah provinsi Jawa Timur ini sangat aware terhadap kebutuhan itu. Oke. Sampai harus mengalokasikan untuk subsidi bunga dan lain sebagainya karena memang kita pengen pelaku-pelaku usaha apapun lah, pariwisataan atau pelaku-pelaku UMKM yang lain itu tetap bisa tumbuh. Bahkan terakhir kemarin kita sampaikan, kadang itu Mas Rai, persoalannya bukan persoalan tidak bisa ini, karena rata-rata pelaku-pelaku usaha kita yang ada di daerah itu tidak bankable. Artinya tidak selalu memahami proses perbankan. Benar. Itu saja cerita Mas Aziz tadi, itu saja kita minta ya sudahlah, pokoknya permudah saja. Ajarin kalau itu belum bankable biar menjadi biar enggak terhadap proses-proses perbankan. Benar. Dan karena saya orang daerah ya dan pernah di DPRD daerah di Kabupaten Gresik, itu saya kira Jawa Timur menyediakan melalui BPR-nya. Kalau di kabupaten kota itu rata-rata kabupaten itu juga menempatkan sebagian uangnya untuk kebutuhan support melalui bank daerah. Kalau dulu disebut bank pasar kalau orang pada umumnya. Bank Gresik gitu kan ada bank Gresik, Bank Lamongan, Bank Tuban, Bank Sidoarjo itu. Itu juga pemerintah daerah rata-rata juga menaruh
uangnya di situ untuk memberikan akses pada pelaku-pelaku usaha ini lo bisa pinjam dengan suku bunga tentunya yang memang rendah. Sudah Bahkan subsidi. di Gresik kemarin kita hitung, pokoknya jangan ambil untung. Kebutuhan untuk mengelola uang ini berapa sih? Kalau 3% katakan cukup, ya sudah bunganya 3% aja. Siap. Kalau tidak cukup untuk mengelola kebutuhan administrasinya saja. Iya. Itu saja. Jangan sampai Pak nanti uang pemerintah daerah ndak untung ndak apa-apa. Gak hilang lo untung. Benar. Kita kan nggak mau bisnis dengan rakyat. Betul, Nah, betul. iya, Jangan iya. sampai gitu ya. Untung ndak apa-apa. Jadi bunganya itu ukuran saja kebutuhan untuk mengelola uang ini secara administrasi kebutuhannya berapa. Kalau 3% 3%, kalau 4% 4%. Pokoknya jangan lebih dari kur. Betul. Jangan lebih dari itu. Biar usaha-usaha kita, teman-teman kita yang baru merintis Sejalan. bisa jalan. Atau jangan-jangan Pak Rod baru tahu bahwa ada Bank BPL. Saya tahu Bank BPL. Cuman nggak tahu untuk program itu tadi. Program untuk pendanaan dan subsidi dari Nah, ini yang baru saya dengar. dia tuh kan emang fungsinya podcast Lagi-lagi ini. kurang informasi, kurang sosialisasi. Benar. Nah ini Ibu ya. Seminggu 3-4 kali. Seminggu 3-4 kali, siap itu ya. Oke. Biar terdelivery dengan baik loh. Itu luar biasa tadi langsung terjawab ya Mas. Langsung. Sudah. Langsung Karena instan. gini, kemarin tuh saya coba kumpulkan teman-teman di acara saya itu pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM itu saya coba kumpulkan, saya undang narasumbernya itu kepala cabang BPL di kabupaten saya itu. Ternyata targetnya itu 9M, realisasinya masih per triwulan pertama kemarin masih 1M sekian. Artinya karena mereka kurang sosialisasi. Nggak ngerti artinya. Maka jangan sampai nganggur dana ini. Loh ya harus terus bergulir, uang ini harus terus bergulir karena kita sudah punya anggaran yang namanya subsidi tadi, subsidi bunga. Keren, Sudah, Bang. pokoknya tenang aja. Weh. Siapa yang mau pinjam ke bank? Keren tuh dari Pak Jangan Aziz saya ya. maksudnya. Saya kalau sama Pak Aziz, waduh subsidi 100% lagi. Oke, itulah tadi pemirsa yang luar biasa banget ini tadi obrolan kita langsung terjawab bahkan ya. Tapi sedikit saja mungkin ini buat closing kita karena nggak kerasa udah 1 jam obrolan kita. Tadi ada wadulan istilahnya dari pihak asosiasi ya. Itulah tadi langsung ditanggapi juga dengan solusi yang sangat luar biasa, langsung ada subsidinya untuk permodalan. Selanjutnya mungkin pesan-pesan dan mungkin harapan untuk industri pariwisata yang ada di Jawa Timur dari Pak Aziz dan juga Pak Abdul Qadir. Ya, kita memang kalau bicara harapan dengan kondisi ekonomi per hari ini kita berharap teman-teman yang bergerak di industri pariwisata ini terus survive dan lain sebagainya dan jangan pernah merasa berjalan sendirian. Oke. Pemerintah insya Allah terus hadir. Kalau tidak hadir, kami dari legislatif yang akan menghadirkan. Betul, siap. Yang gebui Pak ya. Jangan pernah merasa berjalan sendirian. Segala kekurangan, keluhan sampaikan ke pemerintah dan teman-teman kan pasti punya perwakilan dan lain sebagainya dari dapil masing-masing. Insya Allah kami terus akan melakukan pendampingan itu. Yang penting jangan putus asa. Kalau kondisi ekonomi lagi kurang baik, lagi menurun, perlu pendampingan. Ada pemerintah. Kita ini bernegara kan tujuannya itu. Biar sebagai warga masyarakat, warga negara itu seolah-olah punya orang tua. Nah, itulah insya Allah orang tuanya akan hadir. Karena itu orang tuanya itu yang disebut pemerintah. Kalau orang tuanya yang bernama pemerintah itu nggak hadir, kami akan menghadirkan secara paksa. Betul ya, langsung ini ya. Langsung mau pusat segedok Pak ya. Terus semangat. Terus semangat. Terus semangat. Oke, luar biasa. Itu tadi dari Pak Aziz, Pak Abdul Qadir. Kita jadi jaga alam, jaga lingkungan, maka mereka akan memberikan income balik pada kita. Oke. Sabun. Oke, terima kasih. Itulah tadi dari Bapak Aziz dan juga Bapak Abdul Qadir. Sedikit saja Pak Roy, pesan-pesannya untuk teman-teman sobat pariwisata. Buat teman-teman travel agent, pelaku pariwisata, semua pihak pelaku pariwisata, tetap semangat karena kita sudah ada orang tua yang siap membackup kita. Luar biasa. Itulah tadi sobat pariwisata podcast Rasa Roots. Episode kali ini sangat-sangat solutif gitu ya. Jadi langsung terjawab juga permasalahan-permasalahan yang memang dialami oleh pelaku industri pariwisata yang ada di Jawa Timur. Dan semoga harapannya
industri pariwisata di Jawa Timur terus berkembang dan semakin maju ya, dan mampu memajukan ekonomi yang ada di Jawa Timur, dan alhamdulillahnya semoga ke tingkat nasional. Itu tadi podcast kita hari ini, dan saya Fedian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.